Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan langsung saja karena tadi ada sedikit kendala ya, sehingga kita agak lambat ini, tapi tidak ada rotan akan Purjadi. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan dan silahkan dibuka. Taib. Jadi kita akan memasuki al-mas'alah ats-tsalitsa wal 'ishrun, masalah atau pembahasan yang ke-30 atau 23 ke-23 terkait dengan masail al-jahiliyah, yaitu beliau menyebutkan annal hayatad dunya gharrathum fadhannu anna ata'a Allah minha yadullu ala ridahu ka qawlihi nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kehidupan dunia telah memperdayai mereka. Dan ini masalah sekali lagi yang ke-23 daripada masail al-jahiliyah. Jadi lagi kita ingatkan bahwa apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala sebagai sifat-sifat jahiliyah ini tentu tidak terbatas kepada orang-orang jahiliyah pada masa jahiliyah, tentunya tidak. Tapi akan terus berlanjut kepada manusia berikutnya sampai akhir hayat. Oleh karena itu kita mempelajari ini sekali lagi dan kita ingatkan untuk mengetahui dan agar kita muhasabah diri, untuk mengingatkan diri kita agar jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang jahiliyah dari sisi sifat-sifat mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita ingatkan buku kecil ini atau risalah kecil ini daripada penulis rahimahullahu taala, ya silahkan dibuka-buka, dan ini karena kecil sedikit ya, ringkas, jadi satu kali duduk itu bisa dibaca. Jadi poin-poinnya saja tentunya. Jadi untuk muhasabah diri, karena apa yang beliau sebutkan sekarang pada zaman kita ya tentu fakta-fakta yang ada kita melihat bersama. Dari masalah yang pertama sampai masalah yang sekarang kita sebutkan sampai berikutnya, itu tetap ada kenyataan faktanya, masih ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin itu masih bersifat sifat jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Taib, jadi selanjutnya kehidupan dunia telah memperdayai mereka. Mereka menduga, menyangka ketika Allah melimpahkan rezeki yang banyak kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah ridho kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba itu disebutkan ayat 35, dan mereka berkata kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Tentu prasangka-prasangka seperti ini masih ada di sebagian orang ya, sudah pasti non muslim ini banyak juga di antara mereka, dan sebagian kaum muslimin juga ada berpemahaman seperti ini, bahwa apabila mereka sudah dikaruniai dunia dari jabatan, harta, anak dan seterusnya, itu mereka menganggap itu bentuk daripada kebaikan. Dan buktinya orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu mereka mengatakan kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat, ya seperti perkataan yang kita baca di sini, yaitu mereka menyangka dan mereka berkata kami telah banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Jadi mereka menyangka bahwasanya harta yang mereka dapatkan, kemudian duniawi yang mereka kumpulkan, itu akan menghalangi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu tidak demikian. Dan kita baca dalam surah Al-Humazah yang kita hafal semuanya, wailul likulli humazatin, apa katanya itu, jama'a amalan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi mereka mengumpulkan harta-harta dan mereka menyangka mereka tidak akan
tanyakan. Yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka bahwasanya harta-hartanya tersebut akan mengekalkan mereka, Ini juga mirip dengan ayat ini, bahwasanya prasangka-prasangka tersebut ya tentu prasangka yang batil. Dan terkait dengan harta tersebut, ya tentu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dunia, itu kita mesti mengingat ya dalam bab ini, bahwasanya dunia itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia ini adalah mata, perhiasan yang menipu. Lalu kemudian la'ibun walahun. Di samping yang ayat lain juga Allah menyatakan la'ib permainan, kemudian lahun kesia-siaan dan seterusnya. Ya kecuali mereka-mereka yang betul-betul memahami hakikat dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah hakikat dunia. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat daripada kita diciptakan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi juga sering kita ingatkan apa yang hakikat seorang muslim berbangga dengannya, karena orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang jahiliyah, ini kan mereka berbangga dengan harta-harta, anak-anak, keturunan yang mereka dapatkan. Tapi tidak begitu bagi seorang mukmin. Seorang mukmin dalam surah Yunus itu disebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dan yang demikian itulah patutlah untuk dibanggakan, falyafrahu, yang itulah dibahagiakan, wa huwa khairun mimma yajma'un, dan itu hal tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa yang mereka kumpulkan ya tentu yang dimaksud di sini kumpulkan dari duniawi, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Jadi kalau udah berbicara dunia, apa isi dunia ini semuanya itu masuk ke dalam duniawi, materi semuanya, baik harta, baik anak, baik pekerjaan, dan semuanya masuk duniawi. Dan apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, karunia dan rahmat Allah itulah yang hakikatnya kita banggakan. Hakikat yang kita banggakan, yang kita bahagiakan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik tentunya daripada apa yang mereka kumpulkan. Fadlullah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, sunnah, hidayah, itu masuk ke dalam kategori fadlullah wa bi rahmatih. Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bagi mereka yang mendapatkan hidayah, bagi mereka yang mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW, itulah karunia yang sepatutnya dibanggakan. Adapun duniawi dan seterusnya, ini semua adalah alat, sarana untuk mencapai karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Karena duniawi ya bukan berarti kita tepikan ya, kita bahas ini lalu kemudian kita baca ayat ini, ya tentu tidak bermaksud untuk menepikan dunia. Dan Allah sendiri menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu daripada dunia ini. Namun seorang muslim ya tentu beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang jahiliyah, beda dengan orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah. Jadi tetap seorang mukmin itu mencari dunianya, namun motivasi mencari dunianya itu tentu tidak sama dengan motivasi mencari dunia orang-orang yang tidak faham, orang jahiliyah, orang kafir dan seterusnya, tidak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia dunia, alhamdulillah, dan dia pergunakan sebaik-baiknya, dan dia faham bahwasanya dunia ini akan dihisab, dan dia faham bahwasanya orang yang diberikan dunia lebih oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya akan lebih banyak, dan dia faham bahwasanya dia akan bersiap-siap untuk dihisab. Dia siap-siap untuk berhisab. Jadi silahkan saja kalau di antara kita yang memiliki dunia banyak, harta banyak dan seterusnya, maka ya tentu keyakinan-keyakinan seperti tadi ya harus betul-betul dimantapkan supaya ya siap bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak
tidak bersiap-siap untuk bertanggung jawab. Ini bagaimana? Jadi hal seperti itu ya tentu tidak masuk ya. Oleh karena itu bagi mereka yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fahamilah hakikat dunia tersebut. Sehingga apabila memang Allah memberikannya, ya jadi dia mempergunakannya sebaiknya dan sebaik-baik contoh. Mereka-mereka yang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya dan juga para as-salaf as-salih. Kalau kita lihat jelas ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu adalah di antara nabi-nabi yang diberikan dunia tentunya. Jadi raja, kemudian kaya raya. Nabi Yusuf juga demikian, begitu kan? Lalu kemudian kita melihat sahabat-sahabat, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Ayyub. Itu semua adalah contoh-contoh di antara salafus saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan dunia, namun dunia itu menjadi justru jembatan untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ini pengingat kerasnya bagi kita ya, karena termasuk kita di Qatar ini ya, kerja di Qatar itu termasuk kalau kita bandingkan tidaklah kaya-kaya sekali ya, tidaklah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sebagian kaum muslimin terutama di negeri kita, ya kehidupan kita ini masih alhamdulillah lebih di atas mereka. Ya, dari segi kenyamanan yang ada, gitu. Ini juga kenyaman-nyaman di sini bagian daripada dunia. Lalu kemudian pekerjaan yang ada, lalu kemudian juga keluarga yang alhamdulillah nyaman, tentram, kemudian juga ekonomi yang mencukupi dan seterusnya. Itu adalah bagian dunia yang harus betul kita waspadai, harus kita waspadai. Ya, bukan malah untuk flexing lah, bukan malah untuk membanggakan diri lah. Itu semua keluar daripada konteks seorang muslim yang hakiki. Apabila mereka sudah flexing, bangga dan seterusnya, itu masuk ke dalam kategori jahiliyah yang kita bahas seperti ini. Jadi itu kalau masih ngerumpi, misal ibu-ibu yang sering kita ingatkan ya, karena kaum wanita sering terpedaya, sering terpesona ya, banyak terkalahkan oleh silaunya duniawi itu kaum wanita. Ya, bukan berarti kaum laki-laki juga tidak tersilau. Ya, tapi kebanyakannya mudah terpengaruhi. Jadi kan itu kalau ngobrolnya, kalau ngurumpinya, kalau arisannya, kumpul-kumpul, itu banyak mereka bahas duniawi. Bahas duniawi. Dan ini hati-hati. Jadi itu kalau tidak mampu melawan gelombang kawan-kawan yang seperti itu, maka menepilah kita. Menepilah. Jadi karena yang menyelamatkan kita adalah usaha kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan taufik ya. Oleh karena itu kita ada usaha untuk menepi, untuk menyelamatkan diri daripada gelombang-gelombang yang kira-kira menghempaskan kita, lalu kemudian kita masuk ke dalam poros dunia yang tidak bisa lagi kita selamatkan diri. Jadi oleh karena itu ini sangat-sangat peringatan seperti ini sangat-sangat penting bagi kita, terutama di komunitas yang beragam ya, komunitas yang beragam. Sehingga untuk peluang tersilau dengan dunia itu sangat-sangat tinggi sekali. Karena kalau sudah tersilau, maka ya pening kepala ya. Ya gimana tidak pening kepala, orang tengok kendaraan, mobil orang sudah baru, pengen baru lagi, gitu kan. Lalu kemudian apa yang dimiliki orang, dia pengen juga, gitu. Kalau orang mendapatkan lebih daripada dia yang sakit kepala, kan menyakiti diri sendiri hal-hal seperti itu. Jadi kayak itu, kalau kita sadar hal seperti ini, insya Allah kita nyaman dalam kehidupan. Allah memberikan kita la in syakartum la azidannakum, gitu kan. Makin kita bersyukur, makin Allah menambah nikmatnya. Dengan kesadaran tersebut, nikmat bertambah, ketenangan bertambah, dan tentu jauh daripada istidraj. Dan kalau kita berbicara ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala terkait dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang membanggakan harta-harta mereka dan anak-anak mereka, lalu kemudian dengan konon harta dan anak-anak tersebut konon mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini menyebutkan wa qauluhu ta'ala ikhbaran 'anil mutrafin al-mukadzibin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang yang bermewah-mewah dan yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khabar ya. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang bermewah-mewah
lalu kemudian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ay iftakharu bi kathratil amwal wal aulad, yaitu mereka membanggakan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Wa'taqadu anna dzalika dalilun ala mahabbatillah lahum wa'tina'i bihim, dan mereka meyakini bahwa hal itu, yaitu banyaknya harta dan banyaknya anak, itu adalah dalil menunjukkan atas mahabbatullah, kecintaan Allah kepada mereka, wa'tina'ihi bihim, dan bentuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala atau bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini keyakinan-keyakinan seperti ini yang ada pada orang-orang jahiliyah ya, terkait dengan harta, terkait dengan anak yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan di dunia. Lalu kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di situ wa annahu ma kana liyu'tihim hadza fid dunya tsumma yu'adzibuhum fil akhirah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan mereka seperti itu di dunia dan nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan mendapatkan lawan daripada apa yang mereka yakini di dunia. Mereka yakini di dunia tadi dengan banyak anak, banyak harta, itu akan menghalangi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Terkait dengan hal ini, dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 kemudian 56, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayah sabuna annama numiddu bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka, mereka-mereka yang jenis seperti ini, yang bangga-bangga dengan hartanya gitu, annama numidduhum bihi, bosnya apa yang kami berikan kepada mereka dari harta, kemudian dari anak, nusari'u lahum, bahwa itu adalah menunjukkan kebaikan yang cepat bagi mereka, bal la yash'urun, tidak demikian, dan itu tidak mereka rasakan. Maksudnya apa? Mereka tidak rasakan bahwasanya dengan diberikan harta yang banyak, anak, lalu kemudian keinginan duniawi yang terpenuhi, itu mereka tidak rasakan. Itu adalah bentuk daripada al-istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita sebutkan terkait dengan istidraj itu. Baik, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya terkait dengan al-istidraj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi orang-orang yang ini dalam surah Al-A'raf ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 182 lalu kemudian 183, di situ Allah menyebutkan walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami dengan perlahan-perlahan akan membinasakannya, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ini, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Kemudian inna kaidi matin, dan caraku itu sangat-sangat teguh, sangat-sangat tepat. Ini ayat ini menunjukkan adanya istidraj kepada mereka-mereka yang mendustakan, mereka-mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan istidraj dalam ayat ini yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang diinginkan oleh manusia, tapi untuk perlahan-perlahan menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum, ini yang diambil dari kata istidraj yang sering kita dengar. Sanastadrijuhum. Istidraj itu dari kata-kata ad-daraju. Ad-daraju itu maknanya tangga. Daraj, tangga. Jadi bagaimana orang itu naik tangga, kan anak tangga 1, naik ke tangga 2, naik ke tangga 3, kan perlahan. Tidak mungkin, mana ada orang yang naik tangga lalu kemudian loncat, tidak ada.
dia mesti pelan-pelan, satu tangga begitu. Nah, bayangkan itulah cara Allah Subhanahu wa taala ketika mengistidrajkan orang perlahan-perlahan. Maka dengan perlahan-perlahan itu dia tidak rasakan, dia tidak paham, dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu sudah pelan-pelan terperosok gitu. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harus amati dari diri kita, amati betul-betul ya, muhasabah, cek kita punya kehidupan ini, lalu kemudian kita bertanya kepada diri kita, ini harta-harta, kemudian apa yang Allah berikan kita di dunia ini, apakah sudah sesuai apa tidak di jalan Allah begitu. Kalau tidak, maka kemungkinan istidraj, karena istidraj tadi perlahan ibarat orang yang naik tangga, Lalu kemudian kalau kita melihat hadis Nabi SAW, dan itu yang kita bacakan ya, terkait dengan dunia, karena ini waktunya pun sudah ada warning ya, waktu azan maksudnya. Jadi kita terpaksa untuk menyelesaikan kajian kita. Dan yang terakhir ya, kita baca hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini terkait dengan dunia. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, inna mat'am ibni Adam ja'ala mathalan lid-dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam itu dijadikan permisalan untuk dunia. Inna mat'am ibni Adam ja'ala mathalan lid-dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam, manusia, ju'ila mathalan lid-dunya, dijadikan permisalan untuk dunia. Wa inna qazahahu wa milhahu fanzur ila ma yasir. Sesungguhnya makanan-makanan itu dilihat apa ujung-ujungnya. Nah, jadi makanan-makanan ini adalah permisalan bagi dunia. Lalu kemudian apa makanan yang dimasukkan kepada manusia, apa ujungnya? Ya, ujungnya adalah kotoran. Kemudian juga riwayat lain daripada Imam Ahmad juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, wa 'anid Dhahhak ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu, dari Ad-Dhahhak ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda kepadanya, ya Dhahhak, ma ta'amuka, wahai Dhahhak, apa makananmu, atau apa yang kamu makan. Ma ta'amuka, apa makananmu. Qala ya Rasulullah, Dhahhak menjawab, ya Rasulullah, allahmu wal labanu, makananku atau yang aku makan adalah laham, daging, wal laban, dan laban, susu. Qala thumma yasir ila madza, Nabi SAW kemudian bersabda, laham dan laban itu apa ujungnya? Kemana dia? Apa akhirnya? Qala ila ma qad alimta, Dhahhak menjawab, ila ma qad alimta, jadi akhirnya, ujungnya dia menjadi apa yang engkau tahu ya Rasul. Jadi maksudnya menyebutnya pun agak gimana lah gitu kan. Bahasanya pun diplomasi gitu kan. Jadi ila ma qad alimta. Jadi ujungnya, akhirnya ya seperti apa yang engkau mengetahui ya Rasul. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang keluar daripada ibnu Adam, daripada manusia, sebagai permisalan untuk dunia. Itu dia. Jadi bayangkan Ad-Dhahhak ketika ditanya, kemana ujung-ujungnya makanan yang kamu makan? Beliau pun diplomasi, karena menyebutnya pun agak-agak ya tanda kutip jijik lah ya. Mereka itu bahasanya ila ma qad alimta. Ya, ujungnya adalah apa yang telah engkau ketahui ya Rasul. Rupanya Rasulullah itu menggait jawaban Ad-Dhahhak untuk memahamkan kepada Ad-Dhahhak dan juga kepada kita bahwasanya dunia ini justru itulah menjadi permisalan. Apa yang keluar daripada anak Adam, apa yang keluar daripada manusia, itulah permisalan
ya daripada dunia ini. Jadi kalau kita fahami seperti ini, maka insya Allah tidak ada lagi flexing ya, tidak ada lagi bahas gaji-gaji gitu kan. Ya, tidak ada lagi membanggakan apa misal kalau ada sebagian istri ya membanggakan suaminya begitu kan, gajinya sekian, lalu kemudian ini dan itu tidak ada. Karena dunia ini adalah ini permisalannya. Karena yang pernah kita sebutkan bahwa cara yang terbaik ya, cara yang paling jitu ya, yang paling tepat dan paling mudah untuk memahamkan seseorang adalah menjelaskan dengan permisalan. Kalau masih berteori, menyebutkan definisi, mensyarah lagi definisi, itu kalau pandai sedikit itu mungkin nyambung ya. Tapi kalau udah menyebutkan permisalan seperti ini, contohnya ini, bagaikan ini, maka itu udah to the point. Kalau udah disebutkan penjelasan dengan cara permisalan, contoh dan seterusnya, tak paham juga, mana ini kita patut pertanyakan IQ-nya ya. Ya gitu, karena udah jelas ini permisalan, lalu kemudian masih juga dia bertanya-tanya, berarti ada apa dengan Anda gitu kan? Gitu. Taib ya. Karena waktu, jadi qadarullah. Sekali lagi ya, tadi ada sedikit halangan, jadi tidak masalah sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi istidraj ya untuk kita, dan juga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima olehnya, dan seluruh amal soleh kita menjadi pemberat amal kita di al-mizan nanti di al-akhirah. Taib, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekarang aja. Ya, karena mic-nya on. Istidraj itu berlaku kepada kita setiap saat, naik turun atau gimana? Oh ya, istidraj itu berlaku setiap saat. Berlaku setiap saat. Naik turun. Jadi istidraj itu selama hayat di kandung badan, selama itu istidraj itu berpeluang mendekati kita. Makanya dia naik turun begitu. Harus tahu ini harus atau bukan. Iya. Jadi istidraj itu sekali lagi menghampiri seseorang selama hayat di kandung badan, karena istidraj ini termasuk bagian daripada fitnah. Jadi selama orang itu masih hidup, selama fitnah akan terus mendatanginya. Maka oleh karena itu kewaspadaan seseorang dalam hal ini sangat-sangat diperlukan, harus. Oleh karena itu ada juga kaitannya dengan naik turunnya iman. Jadi ketika iman kita naik, maka usahakan kita betul-betul muhasabah diri ya. Terus kemudian ketika turunnya iman tersebut, ya janganlah turun-turun drastis lah. Karena tidak ada juga yang imannya orang itu stabil, tidak ada juga. Ya, gitu. Oleh karena itu Nabi SAW kan menyebutkan likulli syarrin fatrah. Jadi setiap semangat itu ada masa downnya, masa turunnya, masa fatrahnya, begitu. Itu barang siapa yang masa fatrahnya, kata Nabi SAW, ala sunnah, maka dia yang selamat. Jadi barang siapa yang masa downnya itu masih juga dia berkutik gitu pada posisi sunnah, maka dia yang selamat. Ya kadang kita nama semangat atau iman ini kan tadi mustahil ada yang stabil. Dalam level 1 saja tidak ada. Nanti turun dan seterusnya. Tapi bedanya kita dengan orang-orang itu gitu, kalau orang-orang itu naik ketika turun imannya, itu maksiatnya sudah tak keru-keruan gitu kan. Tapi kalau orang yang berilmu, kalau orang yang faham, kalau orang ini turun, maksudnya tak semangat lah gitu kan. Yang tadinya semangat misalnya mau baca Quran agak malas gitu kan. Dia pergilah kepada buku misalnya, atau dia pergilah ke apalah gitu kan, cari teman, atau dia pergilah, itu kan masih dalam kategori sunnah. Tapi kalau drastis turunnya itu masuk ke dalam gate istidraj, dan itu yang banyak orang terperangkap dalam perangkap istidraj itu. Ketika turun imannya, maka dia ada terlupa lah begitu kan. Dia terlupa, lalu kemudian dia pergi ke komunitas mana begitu, akhirnya ada lost, hilang semuanya. Jadi karena itu sekali lagi istidraj ini sepanjang hayat manusia masih hidup, sepanjang itu masih mereka atau didatangi oleh istidraj tersebut. Maka ya mau tidak mau kita harus waspada dalam kehidupan ini.
Artinya ini tidak semestinya juga kita harus takut akan dunia, tidak ya. Jangan sampai kajian-kajian seperti ini menjauhkan kita daripada dunia, tidak. Oleh karena tadi kita bacakan ayat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian juga lupa ya dari bagianmu dari dunia. Cuma ada filter juga terkait dengan istidraj, hati-hati. Maka tadi kita sebutkan makna daripada istidraj itu diambil dari kata-kata ad-daraju. Jadi tangga. Bagaimana orang itu naik turun tangga kan pelan-pelan tak terasa dah sampai ke atas, tak terasa dah sampai ke bawah. Tapi kalau udah dia lompat turun tangga, itu bukan istidraj lagi dah. Itu namanya balak dah. Ya. Jangan sampai udah terkapar baru sadar gimana. Ya.